Tiga sosok pemimpin di grup WA Manchester United. Ada satu nama kejutan. Bek muda Manchester United, Ted dan Mengi baru-baru ini memberikan informasi menarik mengenai skuad setan merah. Ia menyebut ada setidaknya 3 pemain yang menjadi sosok pemimpin di grup WhatsApp mereka. 3 musim terakhir Manchester United banyak disorot. Tim berjuluk setan merah itu banyak dikritik karena dianggap tidak memiliki sosok pemimpin di dalam tim mereka. Kritikan itu berdasarkan performa mereka di atas lapangan. Banyak pakar sepak bola menilai tidak ada sosok yang bisa mengomando setan merah. Namun Mengi menepis anggapan tersebut. Benarnya ada banyak sosok pemimpin di dalam tim kami. Buka Mengi kepada kanal YouTube UMM. Menurut Mengi, di grup WA MU saat ini ada 3 pemain yang menjadi sosok pemimpin. Ia menyebut 3 pemain ini sangat vokal di grup WA MU, di mana sosok Paul Pogba diklaim menjadi salah satu sosok pemimpin. Saya rasa 3 sosok yang paling vokal adalah Harry Maguire, Bruno Fernandes, dan Pogba. Menurut pengakuan Mengi, ketiga pemain ini sangat vokal di grup WA Manchester United. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengutarakan unek-uneknya, terutama ketika MU bermain buruk. Mereka tidak bercanda di grup, karena grup WA kami hanya membahas masalah sepak bola. Jadi mereka sangat vokal dengan permainan kami, ujarnya. Seperti Cavani, Sergio Ramos diklaim bakal berikan dampak besar bagi Manchester United. Mantan pemain timnas Inggris Shaka Hislop angkat bicara terkait rumor transfer Sergio Ramos ke Manchester United. Ia menilai bek Real Madrid itu bisa menjadi pembeda bagi setan merah. Manchester United memang sudah lama berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer diberitakan tengah mencari tandem baru untuk Harry Maguire di jantung pertahanan mereka. Beberapa hari terakhir ada satu nama yang kencang digosipkan akan bergabung dengan MU. Ia adalah kapten Real Madrid Sergio Ramos. Hislop pribadi mengaku setuju jika MU mendatangkan Ramos ke United. Kenapa tidak? Beber Hislop kepada ESPN FC. Hislop menyadari bahwa ada banyak pihak yang meragukan apakah Ramos bisa menjadi pembeda di Manchester United, mengingat usianya yang sudah tua. Namun Hislop menilai setan merah punya contoh yang bagus. Bagaimana pemain tua yang tampil apik di tim mereka seperti Edinson Cavani. Jika saya boleh jujur, saya sangat terkesan dengan Cavani. Saya tidak menyangka ia bisa memberikan dampak yang besar seperti yang ia lakukan sekarang. Menurut Hislop, Ramos merupakan pemain dengan kemampuan di atas rata-rata, seperti halnya Cavani. Jadi ia yakin bek timnas Spanyol itu akan menjadi pemain yang sangat bagus untuk MU. Saya yakin jika Sergio Ramos datang ke United, ia akan memberikan dampak yang besar seperti Cavani di lini pertahanan mereka, ujarnya. Baru-baru ini pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membantah kabar Ramos sudah sepakat bergabung dengan MU. Ia menyebut bahwa pihak setan merah belum menghubungi sang bek. Semakin moncer di Manchester United. Ini rahasia Scott McTominay. Gelandang Manchester United, Scott McTominay buka suara terkait peningkatan performanya belakangan ini. Ia menyebut bahwa ia bisa semakin membaik karena tidak termakan kritik. McTominay merupakan salah satu pemain muda didikan Manchester United. Ia pertama kali diorbitkan Jose Mourinho di tahun 2017 dan perlahan tapi pasti menjadi starter reguler di skuad MU. Pemain timnas Skotlandia itu menunjukkan performa yang apik belakangan ini. Ia mencetak 3 gol dari 3 pertandingan terakhirnya bersama MU, termasuk gol kemenangan MU ke gawang West Ham di tengah pekan lalu. McTominay mengakui bahwa salah satu kunci performa apiknya karena ia tidak termakan kritikan. Kritikan adalah bagian dari sepak bola, dan itu bukan masalah bagi saya, ujar McTominay kepada laman resmi MU. McTominay menyebut bahwa meski ia tengah tampil dengan baik, itu bukan berarti ia akan bebas dari kritikan. Ia percaya kritikan akan terus ada sehingga ia tidak perlu terlalu mengambil hati. Saya sudah dikritik jutaan kali dan saya yakin di masa depan saya akan mendapat kritik lagi. Jadi itu bukan masalah bagi saya. Menurut McTominay, jika ia terlalu mengambil hati kritikan yang ada, maka itu akan berpengaruh pada performanya. Ketika Anda mulai percaya kepada omongan orang, entah itu omongan baik atau omongan buruk, maka itu akan jadi sumber bencana. Jadi Anda harus fokus pada diri sendiri Anda, terutama ketika Anda bermain di klub sebesar United, ujarnya.
Manchester United kibarkan bendera putih. Bayern Munich terdepan dapatkan Dayot Upamecano. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru mengenai saga transfer Dayot Upamecano. Ia menyebut bahwa Manchester United mulai mundur perlahan dari perburuan sang bek. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United tengah berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer diberitakan kurang puas dengan kinerja para bek tengah MU yang sulit tampil konsisten. Dari beberapa nama yang dikaitkan dengan MU, ada satu nama yang dikabarkan sangat dekat bergabung dengan MU. Ia adalah bek RB Leipzig Dayot Upamecano. Namun Fabrizio Romano memberitakan bahwa situasi transfer Upamecano berubah. United diberitakan sudah menyerah untuk mendapatkan jasa sang bek. Menurut laporan Romano, Manchester United memang tertarik pada Upamecano. Mereka menilai sang bek adalah bek muda yang berbakat dan mereka sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya. Akan tetapi MU diberitakan tidak pernah menggelar pertemuan yang serius dengan RB Leipzig untuk membahas Upamecano. Lebih lanjut, Romano mengklaim bahwa MU saat ini terancam kalah dalam perburuan Upamecano. Bek 22 tahun itu dilaporkan kini aktif menjalani komunikasi dengan Bayern Munich. Bahkan pihak Bayern sudah terang-terangan mengatakan bahwa mereka ingin mendatangkan bek timnas Perancis tersebut. Die Rotten juga dilaporkan siap menebus klausul rilis Upamecano yang bernilai 42 juta euro, sehingga MU diyakini kalah dalam perburuan ini. Terlalu cepat menganggap pemain gagal untuk Manchester United. Sebuah pembelaan diberikan Brian Robson kepada Donny van de Beek. Ia menilai terlalu cepat untuk mengklaim sang gelandang adalah rekrutan flop setan merah. Donny van de Beek merupakan salah satu rekrutan MU di musim panas kemarin. Setan merah harus membayar Ajax sekitar 40 juta euro untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Sejauh ini performa van de Beek masih tergolong mengecewakan. Ia kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris sehingga banyak yang menganggap ia adalah pembelian flop. Namun Robson menilai terlalu dini untuk menilai sang pemain gagal di MU. Kita harus ingat bahwa ada beberapa pemain yang proses adaptasinya lebih lama dari pemain lain. Buka Robson kepada laman resmi MU. Robson menilai bahwa salah satu penyebab Van de Beek kesulitan di MU karena ia harus bersaing dengan dua pemain terbaik setan merah saat ini, Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Menurut saya, masalah Donny sekarang adalah ia mencoba untuk membuat manajer terkesan agar ia bisa langsung bermain. Namun di satu sisi Bruno Fernandes tengah bermain dengan luar biasa. Masalahnya ia memiliki posisi dan gaya bermain yang sama dengan Bruno. Sementara belakangan ini Paul Pogba juga performanya mulai meningkat. Paul menunjukkan kualitasnya sehingga sangat sulit untuk memasukkan Donny ke dalam tim. Robson menilai Van de Beek masih punya masa depan di MU. Ia berharap sang gelandang terus bekerja keras dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ia dapatkan dengan baik. Saya pribadi terkesan dengan kualitas permainannya. Saya melihat bahwa ia adalah sosok pekerja keras dan untuk saat ini ia hanya perlu sedikit bersabar. Tugas utamanya saat ini adalah membuat Ole terkesan ketika ia diberi kesempatan seperti saat menghadapi West Ham, ujarnya.